Definisi bid'ah itu tidak menyangkut dan tidak nyenggol masalah dunia. Masalah bid'ah itu nyenggol masalah perkara agama. Yang sifatnya itu apa? Perkara bid'ah itu mengadakan sesuatu yang sifatnya berkaitan tentang agama. Itu adalah perkara bid'ah. Makanya bid'ah adalah mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Itu disebut dengan perkara bid'ah. Makanya kemudian ada dua titik. Ada dua kelompok ekstrim ketika menafsirkan kata bid'ah itu, Ibu. Satu, yang pertama adalah orang yang paling anti dan paling alergi mendengar kata bid'ah. Itu yang pertama, kelompok yang ekstrim ketika mengatakan tentang kata-kata bid'ah. Ada yang pertama, kita jelaskan yang pertama. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka itu kalau menafsirkan dan mendengar kata bid'ah, mereka itu alergi. Pernah nggak Ibu dengar sedikit ada orang yang kita ngomong bid'ah? Wahabi. Wahabi nih. Bid'ah, Wahabi. Padahal siapa yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah dalam kehidupan agama kita? Rasul. Yang mengucapkan kalimat bid'ah, kata bid'ah itu adalah Nabi. Makanya Nabi sampai mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar ucapan itu ucapannya Rasul, ucapannya Allah. Sebaik-baik petunjuk-petunjaknya Rasul. Seburuk-buruk urusan perkara yang ditambahi, dan perkara yang ditambah itu perkara bid'ah. Makanya kemudian ketika kita mendengarkan kata-kata orang yang semacam ini harus sabar. Kenapa? Kita tidak menutup mata. Ada orang itu alergi betul mendengar kata bid'ah. Saya khawatir ini mereka itu ditumpangi oleh orang-orang yang benci sama kebenaran dari kalangan Ahlussunnah. Siapa? Syiah itu loh. Itu Wahabi itu. Seakan-akan Wahabi itu merupakan nama yang menyeramkan betul. Padahal yang menyampaikan kata bid'ah itu Wahabi atau Rasul? Rasul, bukan Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab itu hanyalah manusia biasa di antara manusia-manusia yang lainnya. Kalau benar diambil, kalau salah ditinggalkan, ya atau tidak? Yang mutlak kita ikuti itu siapa? Rasul. Dan yang menyampaikan kalimat bid'ah pertama kali itu adalah Rasul. Saya itu pernah Ibu khutbah itu di salah satu kantor. Saya baru mengatakan tentang masalah bid'ah itu karena menyampaikan tentang strateginya iblis ketika menyesatkan manusia. Itu langsung ada satu orang langsung pergi dia. Langsung berdiri langsung pergi dia. Padahal khutbah Jumat. Saya kira kemudian sudah mungkin sakit perut dan yang lain. Beberapa hari ada beberapa karyawan yang ngomong. Ternyata dia sempat ramai dan mempersoalkan isi khutbah itu. Padahal apa yang salah? Saya nyampaikan strateginya iblis itu kalau menggoda kita ya syirik, ya bid'ah, ya dosa besar, dosa kecil. Saya sampaikan. Loh itu perkataan Rasul. Emang beliau mau menentang perkataan Rasul. Maka kemudian itu kelompok yang pertama. Kelompok mereka yang membenci kata-kata bid'ah. Padahal bid'ah itu ada atau tidak ada? Ada. Kalau Nabi tidak membuat pagar Ibu adanya bid'ah, maka setiap orang nanti berkreasi terhadap agamanya. Ya atau tidak? Nanti orang Malaysia beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia beda dengan orang Brunei. Kenapa? Setiap orang mengkreasi. Saya pengennya nanti gini deh. Saya pengennya kalau malam Selasa bacanya surat Al-Baqarah saya wajibkan deh untuk keluarga saya dan untuk anak-anak saya baca surat Al-Baqarah malam Selasa. Nanti orang Brunei tidak mau. Kalau saya tidak Al-Baqarah. Saya surat Yusuf aja. Kalau saya mah enggak, saya surat Maryam. Terus setiap orang nanti berkreasi atau tidak? Berkreasi. Makanya Nabi tepat ketika beliau mengatakan perkara agama, ikuti aku. Perkara yang tidak aku contohkan, tinggalkan. Itu perkara yang harus kita paham. Kelompok yang pertama, kelompok yang anti dengan kata-kata bid'ah. Tapi kita tidak menafikan ada kata-kata yang kedua. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu apa? Kelompok yang kedua itu kelompok yang kemudian gampang sekali mengucapkan kata-kata bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Padahal ternyata itu bukan bid'ah. Itu termasuk di antara perbedaan para ulama. Ditulis dulu, kelompok ekstrem yang kedua. Kelompok yang gampang membid'ahkan. Kelompok yang kedua ada nggak Ibu? Yang gampang-gampang membid'ahkan? Ada. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Sampai perbedaan para ulama yang sifatnya harus disikapi dengan cara yang ma'ruf, disikapi dengan cara membabi buta. Sebagaimana dia gampang untuk membid'ahkan. Adanya khilaf, dibid'ahkan. Padahal itu terjadi di antara para ulama. Dan para ulama besar yang hidup pada zaman sebelum kita.
Makanya lucu kalau ada orang itu kemudian gampang membid'ahkan. Contoh, sampai perkara kunut dibid'ahkan. Padahal kita sepakat loh ya, kunut itu termasuk perbedaan para ulama. Saya tidak kunut, saya mengikuti pendapatnya Imam Ahmad dan mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam masalah kunut subuh. Tapi saya tidak menafikan ulama yang mengatakan kunut itu siapa? Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Itu ulama besar atau ulama Jabodetabek? Ulama besar. Loh kok tiba-tiba muncul itu bid'ah itu yang ngatain Ustaz saya. Ustaz antum aja cuma LC aja kok membid'ahkan sesuatu yang tidak pernah dibid'ahkan oleh para ulama terdahulu. Kalau memang kita tidak memilih pendapat itu, khairlah, kita tidak memilih. Saya tidak memilih pendapat kunut subuh. Betul, saya tidak milih. Tapi saya tidak berani mengatakan itu adalah perkara bid'ah. Kenapa? Itu khilaf. Imam Syafi'i itu ulama besar atau ulama kecil? Ulama besar. Dan beliau termasuk orang yang beristihad bahwasanya kunut itu termasuk perkara yang sifatnya sunnah. Tapi beliau tetap menghormati. Ibu paham nggak? Sampai Imam Syafi'i itu, Masya Allah, itu sempat pernah datang ke Baghdad. Kemudian di situ ada kuburannya Imam Abu Hanifah. Dia rela tidak pakai kunut. Ketika ditanya Imam Syafi'i, kenapa kamu tidak kunut subuh? Karena saya sholat di dekat tempat kuburannya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah adalah ulama yang tidak memakai kunut dalam subuh. Menghormati pendapatnya. Tuh lihat Bu, itu ulama besar loh. Saling menghormati semacam itu. Kita hari ini ulama enggak. Kemudian belajar taklim juga baru seminggu sekali. Kajian kitab juga tidak bawa kitabnya, ya kan? Belajar bahasa Arab hadihi aja. Tapi kalau ngomong ketusnya, Masya Allah, semua seakan-akan tuh tidak ada kehormatannya. Orang kalau sudah tidak menghormati orang, Ibu, seakan-akan yang paling murah itu apa? Kehormatan seorang muslim. Lihat nggak tipe-tipe orang yang semacam itu? Banyak. Baru belajar sebentar sudah menghujat fulan lah. Ini tidak ada ilmunya, ini tidak mengerti. Padahal kadang-kadang kita paham loh, orang yang diambil ilmunya sama dia dibandingkan dengan orang yang dia hujat, dulunya satu bangku dalam masalah fakultas syariah, itu ilmunya jauh dibandingkan dengan orang yang dia hujat itu. Itulah fitnah, itu fitnah kayak gitu. Makanya saya tidak mau kalau ibu ngaji kemudian ibu menghujat orang, ngapain saya ngajar susah-susah? Pagi-pagi jam 8 ke sini. Lebih baik saya di rumah, aku mau keluarga. Kalau hanya menghasilkan produk-produk orang yang kemudian tajam ketika ngomong. Anak sudah cukup banyak bermuamalah dengan orang semacam itu, Ibu. Orang semacam itu tidak akan selamat siapapun angka yang di sampingnya itu. Mungkin mereka mempesona dalam mungkin penampilan dohirnya. Mungkin loh ya, saya mungkin mereka mempesona dalam penampilan dohirnya. Tapi apa artinya penampilan dohir kalau tidak disertai dengan selamatnya lisan orang muslim dari lisannya? Kan bukan semacam itu. Kehormatan seorang muslim itu harganya mahal. Emang dikira murah. Bisa jadi ada orang yang berhijab besar, tapi kedudukan dosanya di hadapan Allah lebih parah daripada pezina di pinggir jalan yang menjajakan tubuhnya setiap malam. Kok bisa Ustaz? Iya. Kok antum berani mengatakan iya? Karena Rasulullah bersabda, pintunya riba itu yang paling ringan. Pintunya riba ada 73. Pintu yang paling ringan dari dosa riba itu apa? Berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bukan berzina dengan laki-laki hidung belang loh ya. Ini berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan dari dosa riba. 73 itu yang paling ringan. Yang nomor 1 itu berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling berat nomor 73-nya apa? Melanggar kehormatan seorang mukmin. Makanya sampai kita khawatir kan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang orang khawarij. Orang khawarij itu kalau kamu ingin mengungguli mereka dalam Quran, kamu tidak akan mampu. Kalau kamu mengungguli mereka dalam ibadah, kamu tidak akan mampu. Orang khawarij itu Ibu mempesona dalam ibadahnya. Tapi mereka mempunyai satu sifat diterangkan oleh Rasulullah. Apa sifat mereka ya Rasulullah? Mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang kafir dan orang musyrikun. Itu sifat mereka kayak gitu. Begitu mudahnya bagi mereka untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Saya pernah itu melihat contoh ya. Ini saya sampaikan, saya bukan menyampaikan, ini contoh aja. Saya pernah dituduh macam-macam sama salah satu orang. Tanpa dia pernah tabayun sama sekali kepada saya. WA pun tidak pernah, kemudian telepon pun tidak pernah. Sama sekali menuduh saya khawarij, takfiri, istisor, dan lain sebagainya. Bla 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 bla, panjang. Tanpa tabayun, tanpa nelpon, tanpa menanya baik-baik.
Ya, sudah saya biarkan, saya bukan tipe orang yang suka ngurus kayak gitu. Yang menarik adalah ketika ada kelompok Ahok, yaitu pendukungnya Ahok, melakukan sesuatu, yaitu ketika itu masih dengar nggak dulu sempat agak rame masalah video adzan yang disorakin, gitu, oleh pendukung-pendukungnya Ahok. Walaupun itu di situ ada berbagai macam kejadian, itu ada yang mengatakan lagi mensoraki ada mensoraki kamera, ada yang mengatakan mensoraki adzan. Lalu kemudian dengan tampil ma'rufnya dalam tanda kutip, dia mengatakan, oh kita tidak boleh langsung berprasangka kepada orang itu, walaupun dia kafir itu tetap harus mendapatkan keadilan dari kita. Harus ada yang bertanya kepada panitianya, betul atau tidak. Harus kemudian kita membersihkan hati kita, walaupun kita tidak seiman dengan mereka. Saya tuh melihat kok lucu ya. Ketika orang kafir digituin, kemudian mereka yang menjadi pertama kali untuk kemudian menegaskan harus menghormati mereka, husnudon sama mereka, ada harus tanya dulu ke panitianya betul atau tidak. Tapi giliran ketika kemudian ngomongin tentang seorang muslim, tidak ada ampunan, tidak ada yang kemudian harus tanya dulu sama fulan yang bersangkutan. Bukan hanya anak, ada ustadz-ustadz yang lain, tapi saya tidak usah nyebutkan ustadz yang lain. Saya khawatir ibu, saya sih tidak ada masalah kayak gitu. Tapi yang saya khawatirkan, jangan-jangan orang kayak gitu tuh layak nggak disebut khawarij? Layak. Kenapa? Memerangi kaum muslimin tapi membiarkan orang kafir terus. Padahal kata Rasulullah orang khawarij itu bukan orang yang puasanya jarang-jarang dalam puasa sunnah. Enggak, puasa sunnahnya malah sering. Jadi kalau ada orang khawarij kemudian dia jarang puasa, itu pasti insya Allah nggak khawarij itu. Kalau ada orang tidak sholat atau tidak khawarij, munafik iya, tapi khawarij enggak. Orang khawarij itu orang yang penampilan ibadahnya kata Rasulullah menawan betul. Kamu tidak akan mampu menandingi sholatnya, kamu tidak akan mampu menandingi Qur'annya. Itu kata Rasul. Berarti orang itu secara penampilan dohir itu luar biasa atau tidak? Luar biasa. Penampilan mereka luar biasa di dalam masalah penampilan dohirnya. Tapi sifat mereka apa? Memerangi kaum muslimin, tetapi membiarkan orang kafir. Sampai ketika kemudian kaum muslimin hari ini sedang sibuk bagaimana kemudian menjaga umat dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh orang kafir, mereka sibuk terus untuk kemudian memerangi kaum muslimin. Itulah yang kita khawatirkan. Dan itu salah satu produk apa? Salah satu produk dari orang yang terkadang gampang membid'ahkan, akhirnya apa? Gampang untuk mencaci maki. Gampang untuk mencaci maki. Iqra' 3, tapi Masya Allah semangatnya luar biasa kalau sudah mencela orang. Mencelanya itu Masya Allah. Mencelanya itu luar biasa melebihi seorang ulama besar. Iqra' 3 itu aja alhamdulillah itu. Itu karena dinaikkan sama gurunya. Harusnya Iqra' 2. Tidak usah gitulah. Kalau jadi talib, jadilah talib gitu loh. Saya dulu menyangka bahwasanya hal semacam itu karena karakter umat yang memang sudah rusak. Tapi hari ini saya sudah melihat, oh bukan karakter umat. Memang dikondisikan oleh orang yang kemudian ngajarin ilmu sama mereka semacam itu. Makanya kalau ibu membenci, kalau hanya dilakukan orang awam, maka hanya berhenti sama ibu saja. Tapi kalau yang membenci itu seorang ustadz, nurun nggak itu? Nurun nggak kepada murid-muridnya? Nurun. Kalau kemudian yang hasad itu ibu, berhenti sama ibu aja. Tapi kalau yang hasad itu seorang ustadz, nurun nggak ke murid-muridnya? Nurun. Sebagaimana biasanya bapak, dia benci sama keluarga yang di sana. Saya benci itu biasanya anak-anak juga ikut benci yang di sana. Padahal anaknya tidak terkena dampak langsung perselisihan antara bapaknya dengan tempat di sana. Itulah bahayanya. Hasadnya seorang yang berilmu, itu jauh lebih berbahaya daripada hasadnya orang awam. Kalau hasadnya ibu, mentok di ibu doang. Orang lain nggak mungkin ikut-ikutan tuh, alah enggak lah saya. Karena apa? Orang awam. Tapi hasadnya orang yang berilmu, itu nurun sampai ke bawah-bawah. Dan akhirnya kita lihat kan profil-profil orang yang hari ini ketika mereka mengikuti ilmu, tetapi ternyata profilnya tuh hasad gitu. Membenci setiap kajian yang bukan kajian mereka. Kalau hanya membenci kemudian membiarkan masih mending ibu. Kadang-kadang memberikan komentar-komentar yang tidak selayaknya seorang muslim kepada muslim kan. Apa itu majelis ilmunya sampah itu ngambil semuanya. Terus seakan-akan dia sudah yakin apa yang diambil itu bukan sampah gitu loh. Mengatakan tidak berilmu. Loh seilmu apa? Sebesar apa ilmumu? Kan gak kayak gitu. Masya Allah itu. Saya pernah ini kisah nyata lagi. Saya sampaikan kisah nyata supaya kita terbuka benar.
Saya tuh pernah mendapati ada seorang jamaah, kemudian dia itu nyampaikan ke saya, Ustadz, saya itu Ustadz Fulan ini kata saya tuh belajar sama Ustadz Fulan. Itu teman saya dulu di Fakultas Syariah. Saya tidak ada masalah. Walaupun mungkin ada 1-2 hal yang nggak sama. Kan bukan saya menghujat, biarkan tidak apa-apa. Kemudian dia mengatakan Ustadz itu bilang sama saya bahwasanya Ustadz ini, ada Ustadz lain yang disebutkan, itu juga teman saya. Bla 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 tidak jelas begini. Saya kaget. Ibu tahu nggak? Ustadz yang dia hujat itu saya tahu sama kami bangku di satu fakultas syariah. Itu orang yang pintar satu kelas. Orang yang kalau ditanya tentang kitab mampu menyebutkan kitabnya dan orang yang solih secara penampilan zahirnya. Adapun orang yang diikuti pendapatnya ini, maaf saya sampaikan kepada beliau, Bapak tahu nggak? Bapak belajar sama siapa? Itu orang yang di kelas saja banyak pelajaran itu yang kemudian dia lulus dia. Terus kemudian saya sampaikan, bagaimana Bapak menghujat orang yang lebih berilmu, jauh kualitas ilmunya, baca kitabnya, pengetahuan kitabnya, itu jauh lebih banyak daripada Bapaknya ikutin orang ini. Dan saya tahu orang itu, karena dua-duanya teman saya dalam satu sekolahan. 7 tahun kita bareng-bareng buka kitab, dengan syekh yang sama. Kemudian saya sampaikan, fenomena semacam ini banyak atau tidak banyak? Banyak. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami betul. Disuruh selesai gitu. Jadi disitulah kita memahami betul. Jadi kalau kemudian yang kedua, takutnya kita kepada bid'ah itu jangan terjebak kepada dua. Ada yang gampang membid'ahkan, ada yang anti dengan bid'ah. Kalau memang bid'ah, katakan bid'ah. Contohnya niup lilin. Jangan katakan itu perbedaan para ulama. Mana ada para ulama yang berbeda pendapat tentang niup lilin? Imam Syafi'i emang niup lilin kan? Enggak kan? Kalau tidak ada perbedaan, katakan tidak ada perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan para ulama, jangan katakan itu bid'ah.